Setelah hadir dalam perayaan ulang tahun ke-40 tahun Luna Maya di Bali beberapa waktu lalu, Melanie Ricardo selaku sahabat dekat mengaku senang melihat Luna Maya bahagia di hari ulang tahunnya. Pasalnya, dalam acara birthday party tersebut, Luna Maya memperkenalkan Maxim Buttier sebagai kekasihnya. Tak hanya itu, presenter sekaligus penyiar radio tersebut memberikan tanggapan terhadap kabar pernikahan sahabatnya itu. Menurutnya, kabar tersebut hanya mereka berdua lah yang tahu. Melanie sebagai sahabat hanya bisa mendoakan dan memberikan support yang terbaik untuk kebahagiaan mereka. Dirinya pun juga siap memberikan wejangan terbaik jika memang Luna sudah mantap menikah dengan Maxim. Lantas, apa doa dan harapan Melanie untuk Luna dan Maxim? Ya, keseruannya gini. Buat aku senang ngelihat bagaimanapun juga kami kan berteman cukup lama, geng Menteri Ceria udah 8 tahun lebih kalau nggak salah ya. Masing-masing ya pernah ada tantangan hidup, Luna pernah tantangan, aku dalam rumah tangga juga, Ayu juga, Iwet kan bukan artis ya kalau bercanda. Terus Edric juga gitu. Jadi udah bersahabat lama dan akhirnya melihat Luna jomblo sekian lama, akhirnya ada yang bisa dipublish ya dong di hari kebahagiaan dia 40 tahun. Dan emang dia prepare banget nih, dan kita bela-belain. Aku tuh pertama kalinya lo ke Bali nggak kerja. Biasanya kalau ke Bali emang ada ibaratnya ada agendanya nge-MC kayak apa segala macam. Ini hanya untuk datang ke ulang tahun bestie kita. Jadi kita karena semua sayang dan mensupport banget Luna, dan ini kan 40 tahun sendiri. She's a lot happier, itu aja sih. Kan kalau sukses udah sukses ya dalam sebagai aktris, dalam bisnis, tapi kan rasanya namanya perempuan pasti ada sisi hati terdalam yang ingin diempuk gitu kan pada perempuan ya dong. Nah, ini benar-benar semua indah pada waktunya di usia 40 bisa bikin party yang begitu serunya, semua teman-teman yang sayang, semua keluarga yang sayang sama Luna bisa datang. Dan kebayangkan kalau misalnya di hari yang bahagia itu udah FYP di mana-mana, ya nggak apa-apa juga sih kalau nggak ada sound, tapi kan kayaknya agak kurang sempurna gitu kebahagiaan. Tapi dicukupkan, diberikan sama Tuhan sosok yang bisa mengasihi Luna, dan mereka juga udah ready kayaknya untuk mempublish nggak kucing-kucingan lagi. So we were very happy for Luna. Oke, kemarin juga ada acara lamaran juga ya. Oh, kalau rencana merit apa segala macam, it's back to them ya. Kita nggak tahu, tapi at the end aku dan semua teman-temannya hanya bisa mendoakan. I mean, we're very happy untuk Luna, ngelihat Luna sekarang bahagia aja dengan pasangan resmi yang bisa foto-foto bersama untuk Instagram, di TikTok gitu. Itu aja kita udah aku kan nggak kenal ya, maksudnya cuma tahu doang, tapi kenal dari Luna. Tapi menurut aku orangnya tuh sama teman-teman bisa masuk, sama Ayu bisa masuk, bisa deket gitu, walaupun secara usia kita di atas dia nggak malu bergaul sama tante-tante seperti kita gitu ya kan. Jadi bisa oke aja, dan ya pokoknya as long as they both happy, semoga mereka berjodoh, kita doain. Hopefully nggak akan lama ya gitu. Tapi kalaupun misalnya mereka akan menikah, for sure aku dan Ayu yang udah menikah akan memberikan banyak wejangan, hopefully sharing mengenai pernikahan itu bukan hanya sekedar selebrasi saja, tapi juga banyak musim-musim yang udah muda dalam pernikahan. Semoga mereka berdua juga tidak akan pernah ada kata menyerah dalam pernikahannya. Tapi kemarin ada obrolan atau membahas teman-teman geng menteri untuk segera Maxim melamar. Ya kita ngejuit bercanda ya, maksudnya kayak ya guys siap-siap ya guys ya, aduh yang MC siapa ya tahun depan di bercanda-bercandain. Iya, tapi kan at the end we don't wanna put pressure ya buat mereka, biar mereka enjoy dulu. And I'm sure Luna juga kayaknya orang nggak mau tergopoh-gopoh terburu-buru gitu. Jadi kalaupun memang it's next year, I don't know, it's up to them. Tapi kita mendoakan semoga yang penting mereka benar-benar settle, they know exactly what they want. Karena ini kan pernikahan pasti mendoakannya sekali seumur banyak, tapi nggak terlalu pack sih sebenarnya Mbak. Emang benar-benar teman-teman terdekatnya Luna sih gitu, dan juga Maxim gitu. Pokoknya itu harinya Luna. Kita datang bela-belain semuanya, Ayu Dewi dengan rombongan sirkus rame bener ya kan. Tim konten ini ono, Iwet yang ninggalin pekerjaan baru sehat dari stroke ya kan. Edric tuh sebenarnya ada loh, tapi Edric tuh malamnya sebelumnya datang, pas siangnya langsung pulang karena dia nge-MC, tapi bela-belain datang. Aku juga datang. Pertama kali aku bilang ke Bali bukan untuk nge-MC, untuk Luna. Pokoknya basically semua mensupport hari bahagianya Luna's Maya. Gitu ya, oke. Kode istimewa hanya presence kehadiran kita untuk mensupport ya gitu, itu udah. Karena beli Luna tuh susah, Mas. Dia punya semuanya ya kan. Dulu sih mau beli pacar, sekarang udah punya pacar gitu. Kamil. Ya. Kalau menurut Kamil, Luna lebih cocok sama Maxim atau sama Ariel Noah? Oh my god, it's a very silly question. Come on guys, masa ngapain ditanyain apa kayak gitu? Oh, that's a silly question. I mean now
now she's happy with Maxim. What would you still asking about exes? I don't think it's at I agree. Berencana mengajak keluarga kecilnya untuk berangkat ibadah umroh bersama, Ricky Harun siap membawa keempat anaknya. Alasan dirinya mengajak sang anak ibadah umroh adalah agar sang anak bisa melihat secara langsung Ka'bah dan belajar banyak tentang agama Islam. Tak hanya itu, ia juga menceritakan dirinya yang sulit mengatur waktu untuk mengantar anaknya sekolah. Pasalnya keempat anaknya itu sudah bersekolah dengan waktu yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang membuat Ricky Harun bingung harus mengantar atau menjemput siapa terlebih dahulu. Kendati demikian, ia juga bercerita tentang dirinya yang kini bekerja sebagai pekerja kantoran. Menurutnya, kerja kantoran membuatnya nyaman dan seimbang dengan karirnya sebagai entertain. Jalan ke sana naik pesawat. Ceritanya di sana. Ceritanya di sana. Ya umroh seperti biasanya aja. Awalnya di Madinah dulu, dikasih 4 hari. Habis itu berangkat ke Makkah langsung umroh malamnya. Dan habis itu ya ibadah biasa di Makkah. Itu nggak lama kok, cuma 9 hari. Umroh yang keberapa? Pokoknya kalau ke sana tuh ngincernya ke Rodo ya, di Madinah, di Rodonya berdoa, mengulangi doa-doa yang salah, mengulangi doa-doa yang belum terkabul. Pokoknya ya itulah, tahulah kalian kalau umroh ngapain. Aduh, itu doa saya pada Allah aja. Dulu tuh pernah umroh, anak keempat masih di kandungan. Pernah kita sekeluarga, tapi rencana insya Allah di tahun ini pengen sih umroh bareng-bareng. Jadi, tapi cuma berenam, benar-benar kita berenam. Kalau kemarin kita kan ada papa, ada mama gitu, jadi banyak yang nemenin. Karena sekarang anak-anaknya udah pada gede, kayaknya kita berenam udah siap. Tapi pengen dapetin momen apa sih? Kalau ngajak anak-anak pengen dapetin momen apa di Makkah sana? Nggak tahu, yang penting anak-anak tuh bisa ngeliat Masjidil Haram, bisa ngeliat Makkah, bisa ngeliat Madinah. Kita pengen kenalin mereka aja yang mereka lihat di di buku gitu, di tontonan mereka, ya kita kasih lihat secara langsung. Tapi udah minta secara langsung juga. Kalau minta belum ya, tapi kita selalu kasih kita tuh harus ke sana gitu. Kan ada di haji kan harus kalau mampu. Kalau belum mampu ya kita umroh dulu. Nah itu selalu yang kita bilangi. Dan mereka tapi tahu kalau ini Masjidil Haram, ini Ka'bah, mereka tahu. Ya bukan mereka ya yang gede-gede gitu, yang kecil kan. Iya, pengen seenggaknya mereka tuh pernah melihat langsung gitu. Kalau ada waktu sekarang kenapa nggak disegerakan? Jadi sempat dengar mau nambah omongan, udah 4. Pengen, tapi nanti dulu ya. pengen 5. Itu salah satu terselip doa juga gak sih yang kemarin? Di doa kayaknya ya. Lupa, saking banyak doanya. Emang sesuai dengan yang jadi sosmed, anak juga udah perkembangannya di sekolah. Ya alhamdulillah udah ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, terus yang satu si TKA gitu, yang satu baru naik. Tapi alhamdulillah sehat-sehat, udah pinter semuanya, di luar ekspektasi kita. Ya alhamdulillah. Tapi mungkin sempat ada drama-drama nggak kalau mau berangkat sekolah gitu? Ya pastilah, semua keluarga juga pasti ada dramanya. Cuma gimana caranya kita bekerja sama gitu antara semua. Kalau ngerawatnya sih kita alhamdulillah tidak ada perbedaan ya. Paling kasus saya itu adalah waktunya aja, karena gue sekarang kan punya kantor, terus lebih banyak istri yang ngurusin anak-anak atau jemput anak-anak sekolah gitu.
Terus di luar itu istri juga ada apa namanya, ada belajar juga gitu kan. Jadi waktu untuk jemput dan antar aja gitu, karena anak-anaknya sekarang 4 ini udah sekolah gitu. Kalau dulu kan baru 2, sekarang yang 2 kecil ini udah pada sekolah dan masuknya beda-beda jam, pulangnya juga beda jam. Nah itu akhirnya gue ngerasain juga hal gitu. Tempat pada sekolah beda jam, awalnya tuh susah banget buat ngatur waktu antara menjemputnya. Itu doang sih. Kalau apa namanya, untuk ngajarin anak apa segala macam ya kita juga masih iya dong. Kantoran, gimana rasanya dari Enak. artis ke Enak, kerja jam 9 pulang jam 2. Berarti dia entertain Kalau sebagai syuting kan gak jelas pulang. Berarti ini jadi sampingan aja nih yang entertainnya sekarang ya? Bukan sampingan ya, emang kita kan awalnya di entertain gitu kan. Ketika ada tawaran entertain juga ya itu kan, kalau gue tuh nggak mau menganggap ada pekerjaan gue itu adalah pekerjaan sampingan gitu. Takutnya menjadi tersampingkan. Jadi memang ini main semua yang gue kerjain itu adalah main pekerjaan gue. Tapi kenapa kemudian memilih orang kantoran? Kenapa nggak jadi bisnis atau segala macam? Ya ada ininya lah, ada istilahnya, ada masanya, ada capeknya. Kan orang juga kan boleh milih dong mau ke sini gitu. Karena mungkin sekarang gue lebih nyaman yang gue kerjain sekarang, kerja kantoran tapi di entertainnya tetap jalan. Gue bisa bikin konten, gue bisa bikin acara, gue masih bisa bikin event, gue masih bisa main film. Banyak cara lah sekarang, nggak harus hanya ada di TV kan. Kita bisa ada di mana-mana untuk bisa melibatkan orang. Berarti mau ngerasain jadi karyawan kontrak? Budak corporate? Yes. Gimana rasanya sih? Alhamdulillah ya. Masih berjuang menghadapi masalah penipuan mantan rekan bisnisnya, Jessica Iskandar memilih sempatkan untuk quality time dengan keluarga kecilnya. Mengajak kedua anaknya El Barak dan Don Verhaag berlibur ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, serta menginap di atas kapal selama 3 hari. Momen tersebut merupakan salah satu treatment untuk mempererat hubungan di keluarga kecilnya itu. Ia juga tak melewatkan untuk mengabadikan momen liburannya dengan berfoto bersama. Tak hanya itu, dalam liburannya kemarin, ia juga menyempatkan untuk diving kembali setelah vakum selama 2 tahun. Menurutnya, berlibur di Labuan Bajo sangatlah mengesankan dengan pemandangan yang sangat indah. Lantas, apakah Jedar merasakan kerepotan dalam mengajak kedua anaknya traveling? Banget karena kita sekeluarga tuh, aku, El, Don, dan papanya, kita ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan untuk pertama kalinya Don dan El dan aku itu kita nginepnya di atas boat finisi yang nggak besar dan nggak kecil, jadi kayak ukurannya kayak sekitar 40 meter apa 45 meter gitu boatnya, panjangnya gitu. Aku pernah tapi di cruise, jadi kayak panjang, gede, kayak mall. Tapi kali ini tuh kayak intimate, terus kayak cuma kita doang, dan aku di dalam boat itu kayak seasickness gitu, sakit laut gitu. Tapi Don sama El dua-duanya mereka suka, anteng. Terus pertama kali juga kita aku ajak Don ke Pulau Rinca untuk lihat komodo. Terus pertama kali juga Don main di laut, di tengah laut gitu. Jadi banyak banget pengalamannya. Itu udah rencana lama nggak sih Kak? Atau memang ya udah sedapatnya aja? Enggak, itu kita rencanain udah lumayan lama. Ada kali kayak sebulan setengah gitu. Karena memang kapalnya kita harus booking, karena kapalnya itu kan kamarnya cuma ada 9, dan kan kita juga bawa suster, bawa tim YouTube juga gitu. Jadi kita harus booking jauh-jauh hari. Berapa lama Kak di sana kalau boleh tahu? Totalnya 3 hari. Kalau makanan sih kebetulan makanannya di kapal tuh enak-enak. Jadi ada hari dimana makan steak, ada hari dimana makan Mediterranean, terus ada hari dimana kita makan Asian, makan
makanan-makanannya enak-enak sih, so far kita nggak ada masalah kalau soal makanan. Kalau soal Adek Don paling lucunya karena kan masih terasa goyang meskipun kapalnya cukup besar, tapi kan kalau jalan tuh lumayan goyang kan, apalagi kalau kapalnya angin, ketiup angin atau apa ombak mungkin ya, itu kerasa banget goyangnya gitu-gitu. Jadi tuh Dom tuh tidurannya pegangan gitu, jadi dia kayak gitu, kayak lucu deh. Nah, kalau soal liburan kayak gitu Kak, biasanya siapa sih Kak yang paling ribet? Misalnya nih, kita harus bawa ini loh, kita harus bawa ini gitu. Siapa sih yang paling ribet? Kakak atau soalnya? Yang paling ribet, Vincent itu kebetulan light traveler banget, jadi dia kalau pergi itu dia tanya dulu berapa hari, terus paling dia cuma kayak bawa 2-3 kaos, 3 celana udah gitu doang. Terus aku yang mungkin aku kalau dibandingin yang berangkat yang paling ribet ya pasti suster, karena suster tuh harus bawa perlengkapan Don, mulai dari sabun cuci piringnya, sabun mandinya, segala macam tuh kan khusus bayi gitu. Jadi suster yang lebih ribet. Kalau aku juga lumayan simple sih, jadi kayak aku udah tahu tuh kayak itinerary-nya kita bakal kemana aja, kayak misalnya kita bakal naik gunung, kita bakal diving, kita bakal dinner di atas deck, dinner di pantai atau segala macam, itu aku udah tahu tuh bajunya. Oh ini. Jadi aku udah bawa baju tuh pas dan semuanya tuh pasti kepake, dan ya udah itu udah nggak lebih nggak kurang segitu gitu. Pastinya ini termasuk quality time kita sekeluarga gitu kan, soalnya hari-hari juga kita semua sibuk sekolah kerja, jadi di mana momen kita bisa getaway just for 3 days itu udah happy banget. Apalagi kalau Labuan Bajo itu kayak playgroundnya suamiku kan, Vincent seneng banget ke Labuan Bajo gitu, jadi kita semua happy. Terus ini pertama kalinya lagi aku diving setelah hamil, setelah menikah, hamil dan melahirkan gitu, jadi udah kayak 2 tahun deh, 2-3 tahun nggak diving dan sekarang diving lagi gitu. Jadi banyak banget pengalaman serunya, apalagi diving kali ini aku juga coba night dive, jadi diving malam hari, dan itu benar-benar gelap, benar-benar sekeliling kita tuh hitam, jadi kita cuma bisa lihat di mana kita nyorot center gitu. Itu di dalam laut dan itu lumayan serem buat aku ya, karena udah di dalam laut aja udah serem, apalagi malam-malam gitu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa juga. Oh beda banget, Labuan Bajo sama Bali beda banget. Bali itu kan karena kita mungkin tinggalnya juga ada di lingkungan turis yang rame, banyak kafe, terus lingkungannya udah terbangun lah kalau di Bali kan, apa aja ada. Kalau di Labuan Bajo kan kita kiri kanan lihat gunung, pulau, terus kayak lautnya masih bersih banget, pantainya masih bagus banget, ada pink beach, ada red beach, macem-macem. Bagus banget. Labuan Bajo itu kayak salah satu destinasi yang aku rekomendasi karena view-nya bagus banget, terus tempatnya masih banyak yang belum terjamah, dan buat aku Labuan Bajo itu salah satu tempat diving yang paling bagus dan kepulauan yang paling bagus, karena kalau ke Raja Ampat kan di Papua, di Irian Jaya kan agak jauh, jadi di tengah-tengah tuh kita ada Labuan Bajo, jadi Labuan Bajo tuh buat aku sih